Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah kembali memberikan kepada kita nikmat dan taufik sehingga kita bisa kembali meneruskan kebaikan yang sudah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala melalui hadis-hadis pokok dalam agama kita yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam karya beliau Al-Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam, atau yang dikenal sebagai Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada kesempatan terakhir telah kita kaji bersama hadis nomor 33, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang kaidah dalam peradilan. Bagaimana seseorang mengadili, bagaimana aturan peradilan dalam Islam, bagaimana jika ada dua orang yang berselisih di hadapan kita. Disebutkan di sana bahwasanya orang yang mendakwa harus mendatangkan bukti, orang yang punya klaim harus bisa mendatangkan bukti, dan orang yang didakwa, jika si pendakwa tidak bisa menunjukkan buktinya, cukup dia bersumpah. Itu adalah ringkasan dari hadis nomor 33. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan mempelajari hadis nomor 34 yang diriwayatkan oleh sahabat yang sama, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fabiqalbihi wa dzalika adhaful iman, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, hendaknya dia mengubahnya dengan lisannya. Dan jika dia tidak bisa, hendaknya dia mengubahnya dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini adalah sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari. Beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan, ini nama lengkap beliau, Al-Khudri, dan juga bisa ditambahi dengan gelar Al-Khazraji Al-Ansari. Beliau adalah penduduk asli Madinah dari suku Khazraj, dan beliau lahir 10 tahun sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan beliau wafat pada tahun 74 Hijriah. Beliau adalah salah seorang sahabat junior. Jadi beliau dikategorikan sebagai sahabat junior, sahabat muda, dan merupakan salah satu periwayat hadis paling banyak. Salah satu sahabat dengan riwayat hadis paling banyak, dan jumlah mereka ada 7 orang. Dalam hadis ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyampaikan bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya, sampai akhir hadis. Dan ada kisah yang melatar belakangi beliau menyampaikan hadis ini, yaitu bahwasanya pada zaman Marwan bin Hakam, yang merupakan
penguasa keempat atau pemimpin keempat dari dinasti Daulah Bani Umayyah. Di sana ada sebuah kemungkaran yang terjadi di mana Marwan bin Hakam ini atau Marwan bin Al-Hakam ini mengubah sebuah tata cara salat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat yang saya maksud adalah salat Id, di mana sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salat dahulu baru kemudian khutbah. Nah, pada zamannya Marwan bin Hakam ini, Marwan mengubahnya dengan mendahulukan khutbah baru kemudian salat. Seperti yang kita lakukan dalam salat Jumat. Maka melihat perubahan itu, salah seorang yang hadir berdiri dan mengatakan kepada Marwan bin Al-Hakam, "As-salatu qabla al-khutbah." Wahai Marwan, salat dulu baru khutbah. Tapi Marwan bin Al-Hakam tidak menindaklanjuti nasihat tersebut, tapi dia mengatakan hal itu sudah ditinggalkan. Laqad turika ma hunalik, kata dia. Itu sudah ditinggalkan. Sekarang ini yang berlaku. Dan kejadian itu disaksikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, perawi hadis ini, dan melihat kejadian itu beliau mengatakan, "Amma hadza faqad qadha ma alaih." Adapun orang ini, orang yang menasihati Marwan bin Al-Hakam, orang yang melihat kemungkaran kemudian menasihatinya, orang ini telah melakukan apa yang menjadi kewajiban dia. Meskipun hasilnya apa? Hasilnya Marwan bin Al-Hakam tidak mengikuti nasihat itu. Tapi dia sudah menjalankan kewajibannya dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyampaikan hadis ini. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika dia tidak bisa, hendaklah mengubahnya dengan lisannya. Dan jika dia tidak bisa mengubahnya dengan tangannya, hendaklah dia mengubahnya dengan, barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu, hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Yaitu hadis yang sudah kita sebutkan di depan tadi. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan redaksi yang berbeda. Jadi maknanya senada tapi redaksinya berbeda. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ini, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana fi ummatihi hawariyuna wa ashab." Tidaklah ada seorang nabi yang diutus kepada umat sebelumku kecuali di antara umat mereka ada hawari, ansar, ada pendukung-pendukung dan sahabat-sahabat. Ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrih. Para sahabat dan pendukung itu mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan juga meneladani para nabi. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khuluf yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Tapi setelah para sahabat dan para pendukung Nabi itu, muncullah generasi-generasi yang mengucapkan apa yang tidak mereka lakukan, dan mereka melakukan apa yang mereka tidak diperintahkan. Nah, jadi generasi yang muncul belakangan ini, generasi selanjutnya, generasi belakangan ini memiliki sifat banyak berbicara tapi tidak beramal. Mereka bisa berkata-kata tapi tidak bisa mengamalkannya. Dan juga mereka melakukan apa-apa yang tidak diperintahkan. Nah, ini adalah sebuah sindiran. Sebuah teguran untuk kita semua, jangan-jangan kita seperti itu. Banyak berbicara tapi tidak mengamalkannya. Kita mengajak orang berbuat baik tapi kita sendiri tidak melakukannya. Atau
kita melakukan apa-apa yang tidak dicontohkan oleh para nabi. Kita melakukan apa-apa yang tidak diperintahkan kepada kita. Nah, ini adalah ciri-ciri generasi belakangan di setiap umat. Itu yang terjadi pada umat-umat sebelum Rasulullah SAW, dan juga itu yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ada generasi terbaik, generasi sahabat dan hawari, dan juga ada generasi yang lebih buruk setelah mereka. Jadi beliau menyebutkan di sini bahwasanya kemudian muncul generasi-generasi yang mengatakan apa yang tidak mereka lakukan, dan mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan. Setelah itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min." Maka barang siapa yang melawan mereka dengan tangannya, maka dia adalah seorang mukmin. "Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min." Dan barang siapa yang melawan mereka dengan lisannya, maka dia adalah seorang mukmin. "Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min." Dan barang siapa yang melawan mereka dengan hati mereka, barang siapa yang melawan mereka dengan hati, maka dia adalah seorang mukmin. Walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Dan setelah itu tidak ada iman lagi. Setelah itu, setelah melawan dengan hati, tidak ada sekecil iman pun. Ya, ini adalah hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Muslim juga dalam sahih beliau, dan memiliki makna senada, yaitu tingkatan-tingkatan dalam mengubah kemungkaran. Tingkatan-tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar. Dimulai dari yang paling tinggi, mengubah dengan tangan, kemudian turun kepada mengubah dengan lisan, dan selanjutnya turun lagi jika kita tidak mampu, yaitu mengubah dengan hati kita, melawan dengan hati kita. Jadi ini adalah sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dengan redaksi-redaksi yang berbeda tapi satu makna. Dan hadis-hadis ini menjelaskan tentang aturan amar ma'ruf nahi mungkar, atau persisnya aturan nahi mungkar. Bagaimana kita mengubah kemungkaran. Kalau hadis yang sebelumnya adalah hadis tentang aturan peradilan, maka hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana seorang muslim mengubah kemungkaran yang dia lihat. Jadi ini adalah sebuah hadis yang sangat penting, karena amar ma'ruf nahi mungkar adalah salah satu pokok dalam agama kita. Islam ini akan tegak selagi masih ada amar ma'ruf nahi mungkar. Islam ini akan melemah jika amar ma'ruf nahi mungkar tidak ada lagi atau melemah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ciri umat ini adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu adalah syarat bagi mereka untuk bisa menjadi umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar." Kalian adalah umat terbaik yang pernah dikeluarkan untuk manusia. Kalian mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ini sifatnya. Dan dalam berbagai hadis yang sahih, Rasulullah SAW mendorong kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Misalnya dalam salah satu hadis arba'in juga yang pernah kita pelajari bersama. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian pintu-pintu sedekah yang lain? Sedekah itu tidak harus dengan harta. Kemudian beliau jabarkan, inna lakum bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya kalau kalian mengucapkan tasbih satu kali, subhanallah, itu terhitung sebagai sedekah. Takbir itu sedekah. Tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Alhamdulillah itu sedekah. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran itu adalah sedekah juga. Bahkan pada kemaluan seorang di antara kalian ada sedekahnya. Hadis yang masyhur. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, adalah sebuah amal soleh dalam Islam. Islam mendorong kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam
keluarga kita, dalam lingkungan kita, dalam masyarakat yang kita tinggali. Tapi Islam juga menjelaskan tentang tata caranya. Ada aturannya, ada tata caranya. Ada batasan-batasan amar ma'ruf nahi munkar yang tidak boleh kita langgar. Jadi hadis ini intisarinya adalah penjelasan tentang tingkatan-tingkatan mengubah kemungkaran. Kita dalam keseharian kita tentunya kadang-kadang melihat kemungkaran-kemungkaran. Nah, seorang muslim dituntut untuk mengubah kemungkaran itu. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika seorang di antara kalian melihat kemungkaran, artinya melihat, jika melewati kemungkaran, melihat langsung, termasuk juga mendengar ya, jika mendengar atau mengetahui ada sebuah kemungkaran di suatu tempat, nah kita dituntut untuk mengubah kemungkaran itu dengan tangan kita. Jadi potongan hadis yang pertama ini menunjukkan bahwasanya yang kita ubah adalah kemungkaran yang kita lihat langsung, tanpa kita harus mencari dan memata-matai. Jadi tidak boleh kita memata-matai rumah seseorang hanya demi untuk mendapatkan kemungkaran yang ada di rumah itu, kemudian kita akan ubah kemungkaran itu dengan tangan kita misalnya. Tidak boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Ya, jadi kita melihat atau mengetahui, bukan sebuah kemungkaran yang kita cari-cari, kita korek-korek, kita mata-matai. Yang itu adalah tajassus yang diharamkan dalam agama kita. Tidak boleh tajassus. Bahkan disebutkan bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertemu dengan seseorang yang mengatakan, si fulan dari jenggotnya menetes khamr. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, nahanallahu 'anit tajassus. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk tajassus, untuk memata-matai orang lain. Ya, adanya khamr yang menetes dari jenggot seseorang, itu sebabnya bisa macam-macam. Ya, mungkin dia tidak sengaja ketumpahan, mungkin berbagai sebab yang lain yang melatar belakangi hal itu, dan yang disebut kemungkaran adalah minum khamr. Dan itu yang tidak dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka memastikan bahwasanya orang itu menetes khamr dari jenggotnya karena minum khamr itu membutuhkan tajassus, harus dimata-matai, harus dilihat, dikorek. Maka itu bukanlah posisi untuk menegakkan kemungkaran, karena di situ tidak ada kemungkaran yang dilihat, tidak ada syurbul khamr, tidak ada orang yang minum khamr. Yang ada adalah menetesnya khamr dari jenggot seseorang yang itu belum tentu dia yang minum. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kondisi yang kita dituntut untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kondisi yang kita dituntut untuk mengingkari kemungkaran adalah ketika kita melihat kemungkaran dengan gamblang, dengan jelas. Sudah jelas-jelas terlihat, terjadi, kita mendengarnya atau kita mengetahuinya atau kita melihatnya. Adapun yang butuh tajassus, yang butuh untuk dikorek-korek, dimata-matai, maka ini bukan kondisi mengingkari kemungkaran. Bahkan itu dilarang dalam agama kita. Kecuali kemungkaran yang memang direncanakan secara sembunyi-sembunyi, yang kalau kita tidak antisipasi maka akan menimbulkan korban. Ya, misalnya ada rencana pembunuhan atau rencana pemerkosaan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mereka diketahui merencanakan pembunuhan, ya, pembunuhan berencana atau pemerkosaan berencana yang mereka telah lakukan. Nah, jika
diketahui bahwasanya ada rencana jahat seperti itu, maka boleh bagi waliul amr, ya, boleh bagi seorang pemimpin untuk memata-matai orang-orang seperti itu. Kemudian mengambil sikap antisipatif agar jangan sampai pembunuhan terjadi, agar jangan sampai pemerkosaan terjadi. Maka mereka boleh untuk misalnya menyadap orang-orang tersebut atau memata-matai orang-orang tersebut sehingga rencana jahat mereka bisa diketahui dan tidak timbul korban dari kalangan rakyat. Nah, ini adalah tajasus yang dikecualikan. Adapun yang tidak seperti itu, tajasus yang tidak dikhawatirkan menimbulkan korban, tajasus untuk kemungkaran yang tidak nampak nyata, maka itu adalah tajasus yang pada dasarnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, atau khususnya nahi munkar, yang mencegah kemungkaran dengan tangan kita, ya, disyaratkan kita harus melihat kemungkaran itu langsung tanpa harus memata-matainya. Kemudian, siapa yang boleh untuk mengubah dengan kemungkaran? Maksud saya, siapa yang berhak untuk mengubah kemungkaran dengan tangannya? Para ulama juga sudah menjelaskannya. Yang boleh mengubah kemungkaran dengan tangannya adalah para waliul amr, ya, para sultan, para pembantu sultan, ya, para pemimpin umat Islam dalam wilayah umum, para raja, para amir, para sultan, para presiden umat Islam. Mereka punya tanggung jawab ini, karena mereka adalah waliul amr, mereka adalah pemegang tampuk kekuasaan dalam sebuah masyarakat Islam. Mereka punya kewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak rakyat kepada kebaikan-kebaikan, kepada amal soleh, kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menghentikan kemungkaran-kemungkaran dan maksiat-maksiat yang ada di tengah-tengah mereka. Ini adalah tanggung jawab seorang pemimpin. Maka tanggung jawab seorang pemimpin itu berat. Mereka punya kewajiban untuk mencegah kemungkaran, juga mengingkari kemungkaran dan menghilangkan kemungkaran yang muncul di tengah-tengah rakyat. Dan mereka lah orang-orang yang punya sultah. Mereka adalah orang-orang yang punya kuasa. Mereka yang punya angkatan perang. Mereka yang punya senjata. Mereka yang bisa menundukkan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah masyarakat. Jadi, mengubah dengan tangan ini bukan wewenang setiap orang, tapi dia adalah wewenang para waliul amr, para ulatul amr, ya, pemerintah muslim, ketika muncul kemungkaran di tengah-tengah masyarakat. Dan karena ini adalah sebuah kewajiban, maka mereka berdosa jika tidak melakukannya. Ya, jangan sampai umat Islam melakukan main hakim sendiri. Nah, untuk menghindari itu, pemerintahlah yang memiliki senjata, yang memiliki angkatan perang, mereka yang harus mengubah kemungkaran-kemungkaran dengan kekuasaan mereka. Juga orang-orang yang memiliki kekuasaan terbatas atau wilayah khusus, seperti seorang guru kepada murid-muridnya, pemimpin perusahaan kepada karyawannya, seorang ayah kepada istri dan anak-anaknya. Ini mereka juga berhak dan punya wewenang untuk mengubah kemungkaran di kantor mereka, atau di rumah mereka, atau di sekolah mereka. Nah, mereka boleh untuk menghukum dengan tangan, ya, mengubah kemungkaran misalnya dengan menghukum anak, seorang bapak menghukum anaknya. Jadi mengubah dengan tangan. Atau barangkali memecah alat yang dipakai untuk maksiat. Tapi di lingkup terbatas. Di lingkup yang mereka punya wewenang di situ. Seorang kepala keluarga di rumahnya sendiri. Seorang guru atau kepala sekolah di sekolahnya. Seorang pemimpin perusahaan di kantor atau pabriknya. Ini adalah wilayah khusus. Jadi,
yang berhak dan punya wewenang untuk mengubah dengan tangan adalah pemerintah muslim di negara mereka, atau orang-orang yang punya wewenang di wilayah khusus seperti yang kita contohkan tadi itu. Nah, yang selebihnya tidak. Rakyat jelata untuk sebuah urusan yang besar, misalnya menegakkan hukuman atas orang-orang yang berbuat kriminal. Ini yang berhak melakukannya adalah pemimpin, waliul amr, sultan atau presiden. Karena kalau yang melakukan tindakan hukuman itu adalah rakyat jelata, rakyat kecil, maka akan timbul kegaduhan, akan timbul berbagai masalah di suatu masyarakat. Tidak boleh main hakim sendiri. Kewajiban seorang muslim adalah menyampaikan hal itu kepada pemimpin, kemudian setelah itu pemimpin yang akan mengambil tindakan hukuman. Nah, jadi mengubah dengan tangan ini tidak untuk semua orang, tapi untuk mereka yang punya sultan, mereka yang punya kekuasaan dalam wilayah umum ataupun wilayah khusus. Adapun yang lain, maka mereka boleh melakukan pengubahan kemungkaran dengan lisan mereka. Dan itu yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW dalam potongan hadis yang kedua, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. Dan jika dia tidak bisa, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Hendaklah dia mengubah dengan lisannya, maksud saya. Ya, jadi kita yang tidak punya kuasa, kita yang tidak memiliki wilayah umum ataupun khusus, misalnya seorang muslim untuk urusan rumah tangga keluarganya, ada anak tetangga yang nakal. Nah, kita tidak boleh untuk mengubah dengan tangan kita. Kita sebagai rakyat jelata ketika melihat ada sebuah kemungkaran di sebuah perusahaan, itu bukan wewenang kita. Kita sebagai seorang pribadi, rakyat jelata ketika melihat ada sebuah kemungkaran di sebuah sekolah, kita tidak boleh untuk mengubah dengan tangan kita karena itu bukan wilayah kita. Itu bukan wewenang kita. Termasuk juga ketika seorang rakyat jelata ingin memenjarakan pencuri, ingin menghukum pencuri atau menegakkan had atas seorang yang berbuat jahat. Ini juga bukanlah wewenang dia. Tapi dia bisa mengubah dengan lisannya, menasihati orang yang mencuri, menjelaskan kepadanya bahaya mencuri, ancaman untuk pencuri di dunia dan di akhirat. Kemudian menyampaikan hal itu kepada yang punya wewenang, yaitu pemerintah. Menyampaikan pelanggaran yang kita lihat kepada ayah anak tersebut. Menyampaikan kepada pemimpin perusahaan atau kepada kepala sekolah. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi ini adalah medan ihtisab yang paling besar. Ini adalah medan nahi mungkar yang paling luas. Semua orang bisa melakukan ini. Tapi tentunya dengan cara-cara yang baik, dengan halus. Ya, kita sampaikan dengan hikmah, dengan mau'idhah hasanah. Mungkin ada diskusi di sana. Nah, ini adalah taghyir bil lisan, mengubah kemungkaran dengan lisan kita. Termasuk dalam hal ini adalah mengubah dengan pena. Ketika dengan lisan kita tidak bisa lakukan, maka termasuk mengubah dengan lisan adalah dengan tulisan. Kita menulis sebuah kitab, ya, menulis surat kepada pemimpin, menulis surat kepada pemimpin sebuah perusahaan, mengirim SMS kepada ayah seorang anak, ya, mengirim email kepada kepala sekolah untuk kebaikan sekolah mereka, perusahaan mereka, anak-anak mereka, untuk kebaikan negara. Nah, itu semuanya adalah pengubahan kemungkaran yang dituntut oleh Islam dan dianjurkan oleh Islam. Jadi kita mengubah dengan lisan kita, dan ini yang dicontohkan oleh salafus saleh, termasuk kisah yang kita sebutkan tadi tentang Abu Sa'id Al-Khudri, bagaimana beliau akhirnya membawakan hadis ini untuk umat Islam. Yaitu ada nasihat yang disampaikan oleh seorang muslim kepada waliul amr, kepada khalifah umat Islam pada waktu itu, yaitu Marwan bin Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam melakukan sebuah kesalahan, menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Harusnya salat Id itu
dimulai dengan sholat dahulu baru khutbah, tapi Marwan membaliknya. Khutbah dulu baru sholat. Nah, orang yang hadir, yang disebutkan dalam kisah Abu Sa'id Al-Khudri ini, yaitu seorang tabi'in ini, tidak disebutkan tabi'in atau sahabat, ada kemungkinan tabi'in, ada kemungkinan sahabat. Dia tidak bisa mengubah dengan tangannya. Dia bukan seorang sultan, dia bukan seorang raja, dia juga bukan seorang gubernur atau yang semacamnya. Dia hanya rakyat jelata. Kalau dia seorang gubernur atau dia seorang penguasa yang berada di atas al-hakam, dia bisa langsung memberikan instruksi. Sholat id itu kita ubah. Ayo kita sholat dahulu baru kemudian khutbah. Rencana yang dibuat oleh Marwan bin al-Hakam bisa dibatalkan. Nggak boleh seperti itu. Ayo, hendaknya sholat dahulu baru kemudian khutbah. Tapi dia bukan seorang waliul amr. Dia tidak punya wewenang untuk mengubah dengan tangannya. Maka dia tidak protes serampangan, tidak memaksakan kehendaknya untuk mengubah sholat yang sudah di depan mata. Tapi dia menyampaikannya kepada Marwan bin al-Hakam. Dia katakan, wahai Marwan, sholat dulu baru kemudian khutbah. Ini bukan khutbah Jumat. Ini sholat id. Ini bukan sholat Jumat. Meskipun akhirnya Marwan bin al-Hakam tidak mengikuti nasihat itu. Tapi dia sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban dia. Ini adalah contoh. Dan disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwasanya sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud, maksudnya murid-murid beliau, itu adalah orang-orang yang rajin untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dikatakan bahwasanya kalau mereka mendapati kemungkaran-kemungkaran di tengah jalan, maka mereka menasihati orang yang melakukan kemungkaran itu. Ya, jadi mereka mengatakan mahlan rahimakumullah. Mahlan rahimakumullah, pelan-pelan. Jangan lakukan ini. Semoga Allah merahmati kalian. Nah, jadi ini adalah sebuah praktek nahi mungkar yang bisa kita contoh di masyarakat kita. Kita tidak bisa mengubah dengan tangan. Kita tidak bisa untuk main hakim sendiri. Tapi kita bisa memberikan nasihat. Orang yang tidak berpuasa di tengah-tengah bulan Ramadan tanpa uzur, kita bisa nasihati dia. Kita bisa ajak dia diskusi. Kita bisa ajak dia duduk, kemudian kita sampaikan nasihat kita. Ya, orang-orang yang minum khamar, orang-orang yang berjudi, kita bisa nasihati mereka. Sampaikan ayat-ayat, sampaikan hadis-hadis. Adapun menutup tempat-tempat maksiat, ya, memecahkan botol-botol khamar, maka ini bukan wewenang seorang muslim sebagai pribadi, tapi itu adalah wewenang pemerintah. Itu wewenang pemerintah. Dan penting bagi kita untuk mengetahui apa yang menjadi kewajiban kita. Kalau wewenang kita adalah mengubah dengan lisan, maka silahkan ubah dengan lisan. Ayo kita mengubah dengan apa yang kita mampu. Terus bagaimana kalau omongan dan nasihat itu tidak didengar? Kita sudah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, wa amma hadha faqad adda ma alaih. Adapun orang ini yang telah memberikan nasihat, maka dia telah melakukan kewajibannya. Dia paham apa yang menjadi kewajiban dia, karena itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan ditanya kenapa Anda tidak mengubah dengan tangan Anda, karena kita tidak punya wewenang. Sebaliknya, para pemimpin dan orang-orang yang punya wewenang, mereka akan ditanya tentang apa yang menjadi kewajiban mereka. Kalau mereka bisa mengubah dengan tangan, tapi mereka tidak mengubah, maka mereka harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua yang bisa mengubah kemungkaran di rumahnya dengan tangan, tapi dia tidak lakukan, maka mereka juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang dari kalian adalah pemimpin, dan masing-masing akan bertanggung jawab terhadap rakyatnya, terhadap orang-orang yang dia pimpin. Jadi kita akan ditanya itu semuanya. Maka penting bagi seorang muslim untuk mengetahui posisi dia di mana, siapa dia, apa wewenang dia, dan derajat mana yang bisa dia lakukan. Apakah dia bisa mengubah dengan tangan, atau dia hanya bisa mengubah dengan lisan saja. Jadi mengubah dengan tangan
kemudian mengubah dengan lisan, ini wajib tapi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang punya kemampuan mengubah dengan tangan, hendaklah mengubah dengan tangannya. Yang tidak punya wewenang mengubah dengan tangan, tapi bisa mengubah dengan lisannya, hendaklah dia lakukan itu. Dan wajib baginya untuk melakukan itu. Tapi, kewajiban yang merupakan kewajiban bersama, yang tidak boleh enggak. Semuanya bisa untuk melakukannya, semuanya harus melakukannya adalah mengubah dengan hati. Yaitu membenci dengan hati, tidak boleh ridha dengan kemungkaran itu, dan itulah yang dimaksud dengan derajat ketiga dalam hadis ini, yaitu sabda Rasulullah SAW, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. Dan jika dia tidak bisa mengubah dengan lisannya, hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya. وَمَنْ جَهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. Dan barang siapa yang melawan mereka dengan hatinya, maka dia adalah seorang mukmin. Jadi hati ini harus mengingkari. Jadi minimal ya, yang paling rendah, tingkatan yang paling rendah adalah mengingkari dengan hati kita. Membenci dengan hati kita. Tidak boleh ketika melihat ada kemungkaran, setelah kita tidak bisa mengubah dengan tangan kita, tidak bisa mengubahnya dengan lisan kita, kemudian ya sudahlah, biarkan saja, kita ridho dengan kemungkaran itu. Tidak boleh. Tapi kalau kita tidak bisa mengubah dengan tangan kita, tidak bisa mengubah dengan lisan kita, maka kita harus minimal membenci dengan hati kita. Jadi, mengubah dengan hati, ini adalah sebuah kewajiban yang bisa dilakukan oleh semua orang, tanpa memandang dia presiden atau tidak, raja atau bukan, gubernur, bupati, camat, lurah, kepala desa atau bukan, dia bisa lakukan itu. Harus membenci dalam hati. Ketika melihat ada orang-orang yang meninggalkan sholat, tidak berpuasa Ramadan, tidak menunaikan zakat, tidak haji padahal mampu, jika dia tidak bisa mengubah dengan tangan, juga tidak bisa mengubah dengan lisan karena berbagai alasan, maka dia paling tidak harus mengingkari dengan hatinya. Ketika melihat ada kemungkaran-kemungkaran seperti zina, khamar, kemudian alat-alat musik yang dimainkan, maka tidak boleh dia ridho dengan itu semuanya. Tidak boleh dia rela dengan itu semuanya terjadi. Tapi minimal dia harus membenci dengan hatinya. Dan kadang-kadang kita terpaksa berada dalam kondisi seperti ini. Mengubah dengan tangan bukan wewenang kita. Mengubah dengan lisan tidak bisa. Ya misalnya adalah kondisi kalau kita lakukan maka itu membahayakan kita. Kalau kita melakukannya maka kita akan diserang misalnya oleh suatu komunitas yang tidak benci, yang tidak suka dengan nasihat kita. Maka mau tidak mau kita hanya bisa mengingkari dengan hati kita saja. Dan kondisi ini pernah disinggung oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan, "Yushiku man 'asha minkum an yara munkaran la yastati'u lahu ghaira an yu'lima Allah min qalbihi annahu lahu karih." Hampir saja terjadi jika ada orang-orang yang hidup di antara kalian, maka dia melihat kemungkaran tapi tidak bisa berbuat apa-apa kecuali memberitahu Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya bahwasanya dia membenci kejadian itu. Jadi tidak bisa mengingkari dengan tangan, tidak bisa mengingkari dengan lisan atau pena, tidak bisa mengingkari dengan ucapan atau tulisan, maka tidak ada kecuali membenci dengan hati. Nah, kalau kita masih punya kebencian terhadap maksiat dalam hati kita, maka kita masih selamat. Kita masih punya iman. Yang bermasalah, yang berdosa adalah kalau setelah kita tidak bisa mengubah dengan tangan kita, dengan lisan kita, kita akhirnya ridho dengan kemungkaran-kemungkaran dan maksiat itu. Dan inilah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW, "Walakin man radhiya wa taba." Yang berdosa, yang bermaksiat, yang tidak punya iman adalah jika dia ridha
apalagi mengikuti. Jika dia ridha dengan kemungkaran, dia rela dengan kemaksiatan, apalagi mengikuti maksiat itu, melakukan maksiat itu, ikut-ikutan. Maka itulah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang dimaksud dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah iman yang paling lemah, yaitu ketika kita mengingkari hal itu sudah batas minimal. Itu yang paling lemah. Di bawahnya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita kadang-kadang berada pada kondisi seperti ini, dan jika kita tidak bisa mengubah dengan tangan kita, tidak juga dengan lisan kita, maka minimal, paling tidak kita tetap mengingkari dalam hati, dan jangan sampai menjadi orang yang keempat. Jangan sampai kita jatuh dalam derajat yang keempat, yaitu tidak lagi membenci dengan hati kita, bahkan malah ridha, rela, dan mengikuti maksiat tersebut. Nah, ini adalah kemungkaran yang sesungguhnya. Nah, itu adalah sudah tidak ada iman lagi jika seperti itu. Itu sudah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya mengubah kemungkaran itu bertingkat-tingkat. Kalau kita tidak bisa melakukannya dengan tangan kita atau dengan lisan kita, maka minimal hendaknya kita bisa mengingkari dengan hati kita, dan itu masih termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masalah adalah derajat yang keempat, yaitu kalau sampai kita ridha dan rela dengan kemungkaran yang ada. Namun tidak diragukan bahwasanya derajat yang pertama lebih baik daripada derajat yang kedua, dan tingkatan yang kedua lebih afdal daripada tingkatan yang ketiga. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa melakukan pengingkaran dengan tangan atau dengan lisan, akhirnya dia mengingkari dengan hati saja, ini dia termaafkan. Tapi pada saat yang sama kita katakan bahwasanya orang yang bisa mengingkari dengan lisannya lebih baik daripada dia. Orang yang bisa mengingkari dengan tangannya lebih baik daripada dia. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya orang yang bisa melakukan sebuah amal soleh itu lebih baik daripada orang yang tidak bisa melakukan amal soleh, meskipun dia punya alasan dan uzur untuk tidak melakukan amal soleh itu. Contohnya adalah mereka yang tidak bisa mengingkari dengan tangan atau lisannya, kemudian dia mengingkari dengan hati. Nah, dia termaafkan. Dia punya uzur karena kondisinya. Tapi mereka yang bisa melakukan pengingkaran dengan tangannya atau dengan lisannya lebih baik daripada dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya, ya, dalam agama kita dijelaskan bahwasanya para wanita yang haid, ya, para wanita itu disebut naqisatu aqlin wa din. Mereka kurang akal dan kurang agama. Kurang dari sisi akal, kurang dari sisi agama. Karena mereka harus haid beberapa hari sehingga tidak bisa sholat, ya, tidak bisa puasa pada hari-hari itu. Di sini kita bisa lihat bahwasanya mereka sebenarnya punya uzur untuk tidak bisa sholat, untuk tidak bisa puasa. Tapi Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya orang yang bisa ibadah sepanjang waktu tanpa terhalang haid itu lebih sempurna agamanya. Nah, meskipun para wanita ini punya uzur yang tidak bisa mereka hindari. Yang mereka punya kelebihan dari sisi lain ketika mereka menerima qadrat mereka, mereka menerima kondisi mereka, mereka menjalankan ibadah semampu mereka, itu adalah sebuah prestasi, itu adalah sebuah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi yang lain, Nabi Muhammad SAW melihat bahwasanya orang yang bisa sholat sepanjang waktu itu lebih sempurna daripada mereka yang terhalang oleh haid sehingga tidak bisa sholat beberapa hari. Juga ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya orang-orang yang kaya sehingga akhirnya mereka bisa bersedekah, wakaf, zakat, haji, mereka disebut lebih utama dan lebih afdal daripada para sahabat yang miskin, yang tidak bisa melakukan ibadah-ibadah harta tersebut. Mereka yang tidak bisa zakat, tidak bisa sedekah, tidak bisa wakaf, tidak bisa haji, karena kemiskinan mereka, mereka punya uzur. Tapi
orang-orang yang kaya yang bisa menjalankan itu semuanya lebih afdal daripada mereka. Dalam hal ini, dalam ibadah-ibadah ini mereka lebih afdal. Makanya dalam hadis tersebut di akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Ketika para sahabat yang miskin mengeluh mereka tidak bisa seperti teman-teman mereka yang kaya. Kemudian mereka diberikan rahasia amalan berupa mengucapkan zikir setelah salat. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Dan kemudian akhirnya orang-orang yang kaya juga mengetahui rahasia itu, kemudian mengamalkannya juga. Ketika orang-orang miskin dari kalangan sahabat ini curhat hal tersebut kepada Rasulullah SAW, mereka mengeluhkan hal itu kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itu adalah anugerah karunia Allah Subhanahu wa taala yang dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Ya, jadi orang yang punya uzur dari suatu amalan, ya, punya uzur sehingga tidak bisa melakukan suatu amalan, tidak bisa mengingkari dengan hati, tidak bisa mengingkari dengan tangan atau lisan, bisanya cuma dengan hati, karena suatu uzur. Tidak bisa sholat dan puasa karena suatu uzur. Tidak bisa zakat, sedekah, haji karena uzur miskin. Nah ini mereka punya uzur, mereka punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap beriman, tapi orang-orang yang bisa melakukan amalan-amalan yang lebih sempurna, mereka lebih utama dari kacamata agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan amar ma'ruf nahi munkar adalah syiar Islam yang harus kita tegakkan di tengah masyarakat muslim. Jika seandainya nahi munkar dan amar ma'ruf ini tidak tegak, maka umat Islam ada dalam bahaya. Agama kita terancam. Karenanya kita hendaknya mewujudkan amar ma'ruf nahi munkar, dan itu bisa kita lakukan dengan beberapa motivasi. Di antaranya adalah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah kewajiban. Ketika kita melakukannya, maka kita telah menjalankan suatu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencintai amalan-amalan wajib. Karenanya amar ma'ruf nahi munkar, saat kita melakukan pengubahan kemungkaran semampu kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara motivasi yang bisa kita ambil, ya, yang bisa kita lakukan agar kita rajin untuk amar ma'ruf nahi munkar adalah menghindari murka Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyak orang berbuat maksiat, ketika banyak orang yang berbuat kemungkaran, maka mereka sedang memicu murka Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berusaha untuk mengubah kemungkaran-kemungkaran itu, maka kita mematikan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha menghindari murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga takut dari hukuman dari Allah, takut dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada banyak kemungkaran, maka umat Islam terancam mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan-kebaikan itu membawa rahmat. Maksiat-maksiat itu mendatangkan musibah dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita takut dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala? Sungguh hukuman Allah di akhirat sangat pedih. Yang di dunia juga sangat dahsyat. Hendaklah kita menghindari hukuman-hukuman itu, diantaranya dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian juga nasihat untuk sesama mukmin. Kita diperintahkan untuk saling menasihati saudara kita sesama muslim, adalah orang-orang yang harus kita selamatkan. Musibah akbar mereka adalah ketika mereka jatuh dalam maksiat. Maka ketika kita bisa menyelamatkan mereka dari maksiat, mengingatkan mereka ketika mereka tergoda syahwat, maka berarti kita sedang berbuat baik kepada orang lain,
dan ibadah seperti ini adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa motivasi, ada beberapa faktor pendorong yang bisa membuat kita mencintai amar ma'ruf nahi munkar, dan ini disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam syarah beliau untuk Arba'in Nawawiyah. Ya, ini adalah sebuah hadis yang agung, yang dari hadis ini kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama, bahwasanya nahi munkar, ya, mengubah kemungkaran adalah salah satu kewajiban dalam agama kita dan merupakan syiar yang harus ditegakkan oleh umat Islam semuanya. Yang kedua, bahwasanya hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tata cara mengubah kemungkaran. Mengubah kemungkaran itu wajib, syiar Islam. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana cara untuk mengubah kemungkaran. Kesimpulan yang ketiga, bahwasanya menghilangkan atau mengubah kemungkaran itu ada beberapa derajat. Yang pertama dengan tangan, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan hati. Ya, kemudian kesimpulan yang keempat, bahwasanya mengubah dengan tangan ini tidak untuk semua orang, tapi untuk mereka yang punya wewenang. Baik sultan atau raja atau presiden dalam wilayah umum, maupun para pemimpin sekolah atau perusahaan atau rumah tangga dalam wilayah khusus. Mereka lah yang berhak untuk mengubah dengan tangan mereka. Kesimpulan selanjutnya, jika kita tidak bisa mengubah dengan tangan, maka kita berpindah kepada mengubah dengan lisan kita, dengan nasihat, dan termasuk mengubah dengan lisan adalah mengubah dengan pena, mengubah dengan tulisan, sebagaimana dilakukan oleh para ulama kita dari zaman sahabat sampai zaman kita ini. Kesimpulan selanjutnya, bahwasanya derajat yang paling rendah adalah mengubah dengan hati. Namun kadang-kadang kita dihadapkan pada kondisi seperti ini, di mana kita tidak bisa mengubah dengan tangan, tidak juga dengan lisan kita. Maka paling tidak hendaknya kita tetap mengingkari dengan hati. Itu artinya bahwasanya yang di bawah ini, di bawah derajat yang ketiga ini, yaitu derajat yang keempat, sudah bukan termasuk iman lagi. Tapi itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu saat kita tidak mengubah dengan tangan kita, tidak juga dengan lisan kita, tidak juga mengingkari dengan hati kita. Yaitu posisi di mana kita ridha dan mengikuti suatu kemungkaran dan maksiat yang ada di hadapan kita. Nah, itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita masih berada di tingkat atau derajat yang ketiga, maka kita masih dimaafkan dan kita tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini barangkali beberapa pelajaran yang sangat penting yang bisa kita petik dari hadis ke-34 dalam rangkaian Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang tingkatan-tingkatan mengubah kemungkaran. Semoga hadis ini bermanfaat untuk kita semuanya, menginspirasi kita agar bisa menjadi agen perubahan di masyarakat. Semakin jauh suatu generasi dari zaman kenabian, maka akan semakin banyak kemungkaran-kemungkaran yang muncul di sana. Maka kita tidak boleh mendiamkannya. Kita harus berusaha menjadi agen perubahan, mengubah kemungkaran dengan semampu kita. Ya, mengubah kemungkaran dengan tangan kita jika kita mampu. Jika tidak bisa, kita mengubahnya dengan lisan kita, atau paling tidak kita mengingkari dengan hati kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, jazakallah khair atas penjelasan dan faedah yang bermanfaat dari penjelasan dan syarah hadis yang ke-34. Dan pendengar serta pemirsa Roja, kita berikan kesempatan untuk selanjutnya untuk sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan sore hari ini dalam pembahasan hadis Arba'in Nawawiyah, Anda bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung di line telepon, dan kami angkat terlebih dahulu via telepon sebelum kami angkat dari chat WhatsApp. Baik, halo. Silakan, sudah masuk? Iya, halo. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Bapak di mana? Dengan Leo Abu Sabit di Bekasi. Baik, silakan akhirnya. Afwan, sebelumnya suara Anda jelas ya? Jelas, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Selamat. Barakallahu buat Ustaz dan jami'an semua. Ustaz, tadi kan sempat disebutkan bahwa lisan itu bisa melakukan pembongkaran terhadap satu kemaksiatan gitu. Jadi sebagai ganti lisan pun bisa dengan tulisan. Nah, untuk yang marak sekarang Ustaz, kita di medsos kita ada satu kemungkinan yang kita lihat sebenarnya sejatinya kita bisa menulis atau menyampaikan sesuatu, tapi terkadang hati kita memang mengingkari, tapi terkadang kita lewati aja begitu aja gitu. Nah ini asalnya apakah baiknya, karena kita sejatinya mampu menulis, tapi kadang kita merasa seperti membuang waktu gitu untuk menulis gitu. Baiknya seperti apa gitu Ustaz? Itu aja Ustaz. Ya. Jazakallah khair. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Iya, apa yang disebutkan dalam pertanyaan saudara kita ini adalah sebuah medan jihad, sebuah medan amar ma'ruf nahi munkar yang sangat luas, yang sangat relevan dengan zaman kita, karena zaman kita adalah zaman teknologi, zaman internet, zaman medsos, di mana sekian banyak waktu umat manusia dan umat Islam ini disibukkan dengan media sosial ini. Banyak sekali kegiatan mereka yang ditumpahkan dan dituangkan dalam media sosial ini. Maka tidak heran juga, tidak aneh juga kalau muncul banyak kemungkaran-kemungkaran dalam media sosial ini. Bahkan maksiat-maksiat kepada Allah SWT yang terang benerang, yang sangat jelas. Postingan berupa film-film yang tidak pantas, ya, aurat yang terbuka, suara-suara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti suara musik dan nyanyian. Ini adalah postingan-postingan yang banyak sekali menghiasi kehidupan kita. Nah, kalau kita ingin menerapkan bagaimana kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di media sosial, maka kita bisa terapkan hadis tadi itu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, pemerintah Kominfo ya, atau Menkominfo punya wewenang mereka untuk membatasi postingan-postingan pornografi misalnya. Dan tidak hanya pornografi, tapi semua maksiat yang disebut maksiat oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW harus diberantas semuanya. Kita bisa mengingkari dengan tangan kita di wilayah khusus kita. Misalnya di akun kita sendiri, berarti kita punya wewenang di situ. Ya, kita bisa filter kalau seandainya kita boleh milih postingan apa yang bisa ditampilkan, iklan apa yang bisa tampil. Kalau kita bisa atur, kita harus atur. Agar kemungkaran ini tidak semakin marak. Agar kemungkaran ini terlokalisir atau terbatas, meskipun hanya di lingkup kita saja, kita harus berusaha untuk melakukan itu. Atau kalau kita bisa kondisikan untuk akun keluarga kita, istri kita, anak-anak kita bisa batasi. Bahkan mungkin sampai tingkat mungkin kita memblokir misalnya akun medsos anak-anak kita, karena setelah dinasihati mungkin mereka tidak terkontrol. Maka kita boleh untuk melarang mereka bermedia sosial, baik untuk waktu yang lama atau untuk sementara waktu, sebagai hukuman kepada mereka. Nah, itu adalah beberapa bentuk mengubah kemungkaran yang bisa kita lakukan. Dalam hal ini mengubah dengan tangan. Nah, kita melakukannya semampu kita, sesuai dengan wewenang kita. Bisa jadi hanya di lingkup khusus yang kita miliki, di keluarga kita sendiri, atau mungkin di grup yang kita menjadi adminnya. Ketika ada yang muncul, maka kita sebagai admin kita punya wewenang di situ. Karena grup itu Anda yang bangun, Anda yang bentuk, Anda yang buat aturannya, maka ketika ada yang melanggar, Anda bisa tidak moderasi postingan tersebut, ya, tidak keluarkan. Maka itu adalah wewenang Anda dan merupakan kewajiban Anda untuk mencegah tersebarnya kemungkaran itu kepada anggota grup yang lain. Nah, kalau itu tidak bisa kita lakukan, maka
kalau kita tidak bisa melakukannya karena beberapa hal di antara misalnya itu bukan wewenang kita, itu di luar akun kita, ya kita di situ hanya member saja, ya. Maka kita berpindah kepada mengubah kemungkaran derajat yang kedua, itu mengubah dengan lisan kita. Kita mungkin menyampaikan nasihat kepada pemosting, orang yang punya postingan. Kita katakan seperti tadi, mahlan rahimakumullah, semoga Allah merahmatimu, pelan-pelan, hati-hati, seperti yang dilakukan oleh para sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita bisa katakan kepada mereka, ittaqillah, takutlah kepada Allah, ini adalah maksiat, tidak boleh memposting seperti ini, kepada si pengirim tulisan langsung atau pengirim video atau postingan yang lain. Atau kita menyampaikan laporan kepada admin, kepada moderator grup, atau bahkan kepada perusahaan media sosial itu sendiri. Karena mereka bahkan memfasilitasi kita untuk membuat komplain, untuk membuat laporan. Pornografi, hal-hal yang bersifat rasis dan semacamnya, itu difasilitasi untuk dilaporkan. Maka para pembenci Islam, mereka yang terus menyerang Islam, bisa kita laporkan kepada perusahaan pemilik media sosial ini, sehingga akun mereka di-ban, ya, akun mereka ditutup, akun mereka diturunkan dan sebagainya. Seperti yang pernah terjadi pada sebagian orang. Alhamdulillah itu kadang-kadang diperhatikan, dan kita melakukan pengubahan kemungkaran ini dengan semampu kita tentunya. Dan kadang-kadang kita sungkan, ya, karena belum terbiasa. Nah, jadi kita saking banyaknya kemungkaran yang tiap hari berseliweran di media sosial kita, sampai kita berpikir tadi seperti itu, wah kayaknya cuma buang-buang waktu, kayaknya kita tidak bisa untuk melakukan pengubahan dengan lisan kita. Ya, kalau kita tidak bisa lakukan, maka jangan di situ, menghindar, masuk grup yang baik-baik saja. Nah, kalau kita untuk sebuah keperluan kita harus masuk di situ, maka hendaknya kita berusaha semampu kita untuk melakukan nahi mungkar, untuk melakukan pengubahan kemungkaran semampu kita, dari bertahap, dari dengan tangan kita sendiri, dengan aksi, kalau tidak dengan lisan, yaitu dengan nasihat atau dengan tulisan, dengan kata-kata, dan paling tidak ya ketika misalnya karena hal tertentu mungkin saking banyaknya ya kita sudah lakukan, tapi kadang-kadang sering terulang-ulang dan kita tidak mampu lagi, misalnya waktu kita tidak cukup, maka paling tidak kita mengingkari dengan hati kita. Yang jelas yang penting adalah kita jangan sampai jatuh dalam derajat yang keempat, yaitu ridho dengan postingan-postingan itu. Mungkin karena terbiasa setiap hari, akhirnya kita ridho, nggak boleh. Jadi minimal kita harus ada pada derajat yang ketiga, yaitu mengingkari dengan hati kita. Dan satu lagi, hendaklah kita jangan menganggap nasihat kita sia-sia. Ya, karena siapa tahu ya, kalau kita ikhlas dalam menyampaikan teguran kita, menyampaikan nasihat kita, menyampaikan komplain kita, maka orang tersebut bisa menerima nasihat kita. Dan kalau kita tidak, misalnya semua orang menolak, misalnya menganggap kita kolot, menganggap kita nggak asik dan lain sebagainya, maka sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak harus membuahkan hasil di dunia, tapi pahala di akhirat itu jelas. Kemudian kalau mereka menolak, paling tidak kita menegakkan hujah atas mereka. Kita diperintahkan untuk menegakkan hujah atas saudara-saudara kita ketika mereka berbuat kemungkaran. Ya, paling tidak kita sudah menjalankan kewajiban kita untuk menyampaikan saja. Jadi tidak ada yang sia-sia kalau mereka menolak. Kita lihat postingan-postingan berupa kemungkaran masih terus berseliweran, paling tidak kita sudah melakukan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang paling penting. Nah, ini yang seperti yang dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, amma hadza faqad adda ma alaihi. Adapun ini, si fulan ini yang telah menegur Marwan bin Al-Hakam, dia sudah menjalankan apa yang menjadi kewajiban dia. Dan itu yang paling penting, sehingga kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya jawaban ketika ditanya, apa yang kamu lakukan terhadap kemungkaran yang kamu lihat dahulu di dunia saat kamu bermedia sosial. Kita akan punya jawaban yang siap. Ya Allah, alhamdulillah,
aku sudah pernah menegur kemungkaran-kemungkaran itu dengan nasihat, dengan lisan atau dengan tulisan, atau paling tidak kita tidak pernah meridhai postingan-postingan haram itu. Tapi kita senantiasa paling tidak mengingkari dengan hati kita. Nah, jadi semua tahapan ini bisa kita terapkan saat kita bermuamalah atau berinteraksi dengan media sosial kita. Alhamdulillah. Silahkan dilihat mana yang bisa kita lakukan, sesuaikan dengan kondisi kita, dan minimal paling tidak kita mengingkari dengan hati kita. Jadi alhamdulillah, ini masya Allah sebuah pertanyaan yang sangat relevan dengan kondisi kita pada zaman modern ini. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz atas jawaban yang disampaikan dan nasihat yang disampaikan terkait dengan pertanyaan yang disampaikan ikhwah pendengar dan pemirsa Roja TV. Barakallahu fik. Semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat buat antum, secara khusus dan semuanya. Barakallahu fikum. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat Ustaz terkait dengan nasihat dan mengingkari kemungkaran yang sesuai dengan tuntunan syariat kita. Bagaimanakah memahami sebuah hadis yang seringkali disampaikan, afdal jihadi kalimatu adlin inda sultanil jair, Ustaz. Sesungguhnya seutama-utama jihad adalah berbicara sebuah keadilan di depan penguasa yang buruk. Pertanyaannya, bagaimanakah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini syariat Islam melihat dan memandang perubahan kemungkaran, bentuk nasihat dalam mengingkari kemungkaran kepada penguasa. Jazakallah khair. Iya, seorang penguasa yang zalim adalah seorang muslim juga yang berhak untuk mendapatkan nasihat dari kita. Dan adanya pemimpin-pemimpin yang zalim ini bukan hanya khusus zaman kita saja. Jadi adanya pemimpin zalim ini sudah ada sejak awal sejarah Islam. Jadi zaman setelah sahabat atau di zaman para sahabat senior sudah muncul pemimpin-pemimpin yang zalim. Seperti Yazid bin Muawiyah, kemudian Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, gubernur Irak. Mereka adalah contoh-contoh pemimpin yang zalim. Jadi maksud kami, kita bisa mencontoh bagaimana dahulu para ulama salaf berinteraksi dengan mereka. Ketika seorang pemimpin berbuat zalim, atau ketika tidak dihadapkan pada seorang pemimpin yang zalim, maka kita punya kewajiban untuk menasihati dia. Dan hadis yang ditanyakan adalah hadis yang sahih. Afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang terbaik adalah mengucapkan kata-kata hak di hadapan pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim itu dia tidak segan-segan untuk menumpahkan darah. Dia tidak segan-segan untuk menghukum orang-orang yang tidak dia sukai, karena memang dia zalim. Maka menyampaikan nasihat di depan pemimpin seperti itu lebih berisiko, lebih berat. Maka tidak heran kalau itu disebut oleh Rasulullah SAW sebagai jihad yang paling afdal. Ya, dan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya menasihati hakim itu ada adabnya. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh para ulama, Rasulullah SAW bersabda, "Man arada an yansuha li dhi sultan fala yubdihi alaniyatan, walakin ya'khudhu biyadihi thumma liyakhlu bihi. Fa in qabila fadhaka wa illa faqad adda ma alayhi." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin menasihati seorang sultan, maka hendaklah dia tidak menunjukkannya secara terang-terangan. Hendaklah dia tidak menunjukkan nasihat itu secara terang-terangan. Tapi hendaklah dia mengambil tangannya, kemudian menyendiri bersama sultan itu, kemudian menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Kalau dia menerimanya, maka itu yang terbaik. Jika dia tidak menerimanya, maka dia telah melakukan apa yang menjadi kewajiban dia. Ini adalah adab menyampaikan nasihat kepada sultan.
orang biasa saja, ya, tidak suka dinasihati di depan khalayak ramai. Mereka menganggap itu sebagai pengumbaran aib. Maka bagaimana dengan pemimpin umat Islam yang memiliki hak untuk dihormati? Islam memerintahkan kepada rakyat untuk menghormati mereka, mentaati mereka, meskipun dia zalim. Maka min babi aula, ya, lebih berhak lagi untuk dinasihati dengan baik-baik. Maka adabnya seperti dalam hadis ini adalah jangan ditunjukkan terang-terangan, tapi diam-diam, ya. Jadi kalau kita bisa punya akses kepada pemimpin itu, kita bisa menyampaikannya dengan mengetuk pintunya, datang ke rumahnya, datang ke kantornya, kita sampaikan baik-baik. Mengatakan hak di depan raja atau presiden atau sultan yang zalim itu kan tidak harus dengan teriak-teriak memalukan dia. Yang penting adalah menyampaikan hak, menasehati dia. Dan alangkah baiknya kalau bisa dilakukan dengan cara terbaik, dalam kondisi yang diharapkan dia bisa menerima nasihat itu dengan lebih mudah, tanpa harus dipermalukan, tanpa harus diumbar aibnya di depan rakyatnya. Tapi kita lakukan dengan cara yang elegan, ya, mengirim barangkali utusan perwakilan dari komunitas kita untuk menyampaikan nasihat, baik itu dengan langsung atau kita tulis surat, seperti yang dilakukan oleh para ulama salaf, dengan harapan pemimpin mendapatkan hidayah dan menerima nasihat itu. Dan dua hadis ini tidak kontradiktif. Jadi mengucapkan kata-kata yang hak di hadapan pemimpin yang zalim tidak harus dengan mempermalukan mereka, dengan mengumbar aib mereka atau mendemo mereka sehingga membuat mereka malu. Tidak harus seperti itu. Tapi bisa dengan cara yang disebutkan dalam hadis. Bahkan di hadis disebutkan fala yubdihi alaniyatan. Jangan ditunjukkan secara terang-terangan. Itu adabnya. Dan sebagian mereka memiliki ruang-ruang penyaluran aspirasi. Ada SMS presiden, mungkin ada email, yang mereka juga masih menerima surat. Maka ini semuanya adalah saluran-saluran yang bisa kita ambil, yang bisa kita pilih untuk menyampaikan aspirasi dan nasihat kita. Jika kita menjalankan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Islam, maka insya Allah yang terjadi adalah kebaikan-kebaikan. Sebaliknya kalau kita menasihati tapi caranya tidak baik, caranya hanya dengan niat untuk mempermalukan pemimpin, yang mengumbar aib mereka atau bahkan mengkudeta mereka, maka tidak akan ada barokah pada nasihat itu. Justru yang terjadi adalah kemungkaran-kemungkaran yang lain. Ya, kita ingin menghilangkan suatu kemungkaran, tapi yang muncul adalah kemungkaran-kemungkaran yang lain yang lebih besar. Keamanan tidak ada lagi, ya, stabilitas menjadi raib, pertumbuhan ekonomi menjadi lambat atau bahkan orang tidak bisa bekerja karena tidak lagi keamanan. Seperti yang kita bisa lihat di negara-negara seperti Suriah, ya, Yaman, Mesir, Tunisia, kemudian Libya, Afghanistan. Ada banyak sekali yang bisa kita lihat. Jadi mereka awalnya ingin mengubah kemungkaran, tapi caranya adalah cara yang tidak sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka yang terjadi adalah kemungkaran-kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran yang ingin mereka hilangkan. Jadi kebaikan itu ada pada iltizamus sunnah, mengikuti dan menegakkan sunnah Rasulullah SAW, terutama dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan hubungan antara rakyat dengan pemimpinnya. Demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Jazakumullah khairah Ustaz atas penjelasan, jawaban yang disampaikan dan nasihat yang bermanfaat bagi pendengar yang bertanya secara khusus dan bagi semua pemerhati roja terkait dengan bagaimana mengingkari dan menasihati kepada penguasa. Barakallahu fikum jami'an. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir Ustaz di kesempatan sore hari ini sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian kita. Silakan. Ya, para pemirsa dan pendengar sekalian, hari ini alhamdulillah kita berhasil menyelesaikan penjelasan dari hadis Arba'in Nawawiyah nomor 34 yang intisarinya adalah penjelasan Rasulullah SAW tentang tata cara menyampaikan nasihat dan mengubah kemungkaran. Kita semuanya
wajib untuk menegakkan nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat kita, tapi kita harus paham apa yang menjadi wewenang kita, derajat mana yang bisa kita lakukan, dan hendaknya kita menyesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi mengubah kemungkaran dengan tangan atau dengan lisan itu adalah sebuah kewajiban, tapi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Adapun mengubah kemungkaran dengan hati kita, maka ini adalah kewajiban untuk semua orang tanpa pandang siapa dia, posisinya di mana, jabatan dia apa. Kita semuanya bisa melakukan yang ketiga, yang minimalis, yaitu mengubah atau mengingkari dengan hati kita. Jangan sampai kita jatuh pada derajat yang keempat, yaitu ridha dengan kemungkaran, apalagi mengikuti kemungkaran tersebut. Ya demikian, wallahu ta'ala a'lam.